Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya apoteker Nimade Maharianingsih S.Wapm adalah dosen program studi Farmasi Klinis Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bali Internasional. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah saya yang saya ajarkan di semester ganjil, yaitu fitoterapi. Fitoterapi ini merupakan mata kuliah wajib yang berbobot 2 SKS teori. Pada proses pelajaran, saya menggunakan metode DIA, Delivery, Traction, and Assessment. Delivery adalah penyampaian materi pembelajaran yang saya sampaikan ke mahasiswa. Traction adalah diskusi antar mahasiswa dalam proses perkuliahan yang difasilitasi oleh dosen. Assessment adalah pemberian penilaian dalam pembelajaran. Namun sebelum itu saya akan memaparkan deskripsi dan capaian mata kuliah fitoterapi ini. Deskripsi singkat dari mata kuliah fitoterapi ini yaitu mata kuliah ini berisi tentang pembahasan obat dan pengobatan dari bahan tumbuhan yang meliputi sejarah perkembangan fitoterapi, ruang lingkup dan regulasi obat herbal untuk kesehatan, kandungan kimia dan efikasi obat herbal, formulasi dan kontrol kualitas obat herbal, pengembangan sediaan obat herbal, dan aplikasi fitoterapi dalam terapi untuk penanganan masalah-masalah kesehatan yang berbasis evolusi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diturunkan dari capaian pembelajaran tulisan yang mengacu pada capaian sikap, pengetahuan dan keterampilan umum dan keterampilan khusus, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang farmasi klinis secara mandiri. Kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep dan aplikasi ilmu fitoterapi dalam penanganan masalah-masalah kesehatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja di bidang farmasi klinis secara mandiri, bermutu, dan terukur. Keempat, mampu mencari, mengevaluasi, dan menyediakan informasi terkait terapi yang diperoleh, penggunaan terapi yang rasional, serta optimalisasi dan minimalisasi risiko terapi dalam aplikasi fitoterapi. Dari CPMK diturunkan menjadi sub CPMK, yaitu sub CPMK pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang sejarah perkembangan fitoterapi dan ruang lingkup obat herbal. Sub CPMK kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan regulasi dari penggunaan obat herbal untuk kesehatan. Sub CPMK ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sifat obat herbal dan kombinasi herbal. Sub CPMK keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan formulasi dan teknologi dalam sediaan obat herbal. Sub CPMK kelima, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan zat kimia yang terkandung dalam sediaan fitoterapi. Sub CPMK keenam, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan standarisasi dan kontrol kualitas sediaan obat herbal. Sub CPMK ketujuh, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengembangan dari fitoterapi. Sub CPMK ke-8, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pemanfaatan aromaterapi. Sub CPMK ke-9, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pemanfaatan obat herbal untuk suportif sistem kardiovaskular. Sub CPMK 10, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pemanfaatan obat herbal untuk gangguan sistem pencernaan. Sub CPMK 11, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pemanfaatan obat herbal untuk gangguan sistem reproduksi. Sub CPMK 12, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pemanfaatan obat herbal sebagai antineoplasia. Sub CPMK 13, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pemanfaatan obat herbal untuk gangguan neurologis. Sub CPMK 14, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pemanfaatan obat herbal sebagai ibu kekebalan. Agar capaian mata kuliah tercapai, saya membaginya menjadi 14 materi pembelajaran yang tidak termasuk UTS dan UAS. Kemudian saya akan menjelaskan secara rinci teknik pengajaran saya pada mata kuliah fitoterapi menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pertama, delivery. Teknik pembelajaran ini saya lakukan agar materi tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa. Jadi saya menggunakan beberapa referensi, antaranya e-book atau referensi dari pengarang luar ataupun dalam negeri, seperti contohnya e-book Prof. Hendrich et al. Tahun 2018 dengan judul Fundamental of Pharmacognosy and Phytotherapy, buku Fitoterapi Dasar karangan Prof. Endang Hanani, regulasi berdasarkan Permenkes dan BPOM terkait obat herbal, serta artikel-artikel ilmiah nasional ataupun internasional.
Nah, strategi pembelajaran saya lakukan pertama, saya menyampaikan materi sesuai dengan rencana pembelajaran semester MTS yang dipaparkan pada awal pertemuan. Kemudian di akhir materi, saya memberikan diskusi atau kuis terkait materi yang telah disampaikan. Saya pun memberikan tugas mandiri berupa review artikel ilmiah terkait obat herbal atau penugasan berkelompok, di mana penugasan berkelompok ini temanya telah saya sampaikan sesuai dengan rencana tugas mahasiswa RTM yang saya sampaikan bersamaan dengan RPS. Nah, penugasan kelompok ini kemudian akan dipresentasikan setelah UTS. Kemudian interaction dilakukan dengan Student Centered Learning (SCL), di mana metode ini berfokus kepada mahasiswa sebagai pusat pembelajaran dan dosen hanya sebagai fasilitatornya melalui metode discovery learning, di mana mahasiswa memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif sehingga mencapai suatu kesimpulan. Jadi, dalam perkuliahan saya memberikan stimulasi melalui pemaparan materi. Kemudian setelah pemaparan materi, mahasiswa diminta melakukan studi literatur terkait topik-topik pembelajaran yang telah dibahas. Saya pun menggunakan platform Google Classroom dan Telegram. Google Classroom di sini saya gunakan untuk pengumpulan tugas mandiri, tugas kelompok, kuis di akhir perkuliahan, sehingga mahasiswa juga bisa langsung melihat nilai penugasannya. Telegram Group di sini saya gunakan untuk proses diskusi dengan mahasiswa dan apapun yang berkaitan dengan kegiatan perkuliahan. Ketiga, assessment atau penilaian. Proses ini saya jelaskan pada pertemuan pertama saat memberikan dan menjelaskan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa. Komponen penilaian saya lihat dari beberapa aspek. Yang pertama, kehadiran saya nilai 10%, keaktifan 10%, presentasi tugas kelompok 15%, kuis 15%, tugas mandiri 10%, UTS 20%, UAS 20%. Di mana asesmen yang saya lakukan lebih pada nilai proses perkuliahan. Baik, demikian penjelasan saya terkait metode delivery, interaction, and assessment yang saya terapkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses mengajar secara luring. Selamat siang adik-adik. Ya, jadi kita kembali lagi pada mata kuliah hipnoterapi ya. Jadi sebelum kita mulai materi ini kita berdoa dulu ya. Sebelum kita mulai kuliah kita berdoa dulu kepada Yang Maha Kuasa ya. Saya pimpin berdoa mulai. Oke, jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai aromaterapi. Ya, jadi diharapkan setelah materi ini ya mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pemanfaatan aromaterapi untuk kesehatan. Ya, sebelum kita mulai, apa ini? Apa ya? Ya. Ada lagi? Ya, jadi pada teknik aromaterapi, media yang digunakan adalah minyak esensial, ya, minyak esensial yang berasal dari tumbuhan yang digunakan untuk perawatan dalam teknik aromaterapi. Pokok bahasan pada materi ini ya kita awali dengan pendahuluan aromaterapi, kemudian aplikasi aromaterapi atau penggunaan, kemudian jenis-jenis sediaan aromaterapi, penggolongan minyak asidi untuk aromaterapi, serta herba dan khasiatnya dalam aromaterapi. Kita awali dulu dengan definisi ya. Jadi aromaterapi berasal dari dua kata, aroma dan terapi ya. Tapi artinya teknik perawatan dengan menggunakan aroma. Aroma dari tumbuhan, di mana aroma itu dapat merangsang efek unik yang ada di dalam otak ya, dan melalui indera penciuman aroma yang terhirup dapat mengambil suasana hati dan emosi. Jadi untuk penyerapan dari aromaterapi yang menggunakan minyak asli, minyak esensial, ya, esensial oil bersama ya. Jadi bisa melalui rute topikal, internal, oral, dan inhalasi ya. Tapi teknik aromaterapi umumnya menggunakan teknik topikal ya, dioleskan ke kulit ataupun di inhalasi, dihirup. Nah, apa saja manfaat dari aromaterapi? Ya, jadi ini sebenarnya spesifik ya untuk
essential oilnya. Nah, secara umum manfaat aromaterapi itu yang pertama sebagai media relaksasi. Ya, jadi minyak esensial dapat mengurangi insomnia, stres, relaksasi tubuh, pengaruh emosional atau yang disebut psikopati dan kecemasan. Ya, pada penelitian saya sempat meneliti intervensi ke lansia mengenai pengaruh kualitas tidur atau insomnia. Jadi ternyata lavender ya, itu indikasi inhalasi atau topikal itu dapat memperbaiki kualitas tidur atau menurunkan insomnia pada lansia. Selain itu juga rosemary dengan lavender efeknya setara. Ya, berdasarkan penelitian saya itu dia mampu mengurangi tingkat stres ya pada dewasa dan remaja. Kemudian manfaat berikutnya itu dapat sebagai antiseptik, antibakteri, antiinflamasi dan antiseptik. Kemudian mengurangi trauma lokal, misalnya pada memar, keseleo, dan penyembuhan penyakit ya sebagai terapi pendukung ya. Jadi di sini aromaterapi itu sebagai terapi komplementer ya, komplementer tambah atau suportif terapi. Kemudian mendeteksikan dan mengharapkan faktor tertentu dan dapat meningkatkan stamina dan daya tahan itu secara umum. Kemudian pengaplikasiannya seperti apa ya? Ini aplikasinya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah kompres ya. Jadi kompres itu tuh lebih efektif jika ditambahkan dengan beberapa tetes minyak asli murni ya, dengan kompres aman. Nah, jika dilakukan setiap hari, yang pertama kulit akan terlihat lebih sehat dan cepat ya, juga dapat membentuk otot kaku atau sel urut. Kemudian bisa penggunaan langsung di kulit. Ya, jadi pada penggunaan langsung di kulit ya, campurkan beberapa tetes minyak asli dengan memilih minyak dasar. Misalnya minyak dasar itu Sukamu. Kemudian campurannya itu baru dioleskan. Ya, jadi tidak boleh mengoleskan. Catatan sini tidak boleh mengoleskan minyak asli itu langsung ke kulit ya, jadi kayu putih, lavender ya, kalau kayu putih kan umumnya dioleskan langsung. Oke. Next, kemudian berendam. Ya, cara yang paling populer untuk menikmati aromaterapi itu adalah dengan berendam. Ya, jadi siapkan dulu ya air di dalam bathtub ya. Kemudian tambahkan beberapa tetes minyak asli ke dalamnya. Catatan di sini ya, jangan menambahkan minyak esensial ketika air masih mengalir ya, karena dapat menyebabkan esensial oil itu bisa volatil ya. Jadi dia akan menguap sebelum kalian bisa menikmatinya saat berendam. Dan juga karena minyak kan tidak larut dalam air ya, jadi untuk mendispersikannya itu bisa kalian tambahkan dengan garam Inggris, dengan 2 garam Inggris dapat mendispersikan minyak esensial itu ke dalam air. Bu, izin bertanya. Ya. Mengenai tadi yang awal itu kan minyak itu tidak boleh langsung ditetes di atas kulit. Jadi harus ada minyak pembawa itu. Jadi selain awal itu minyak pembawa yang bisa dicampur sama minyak asli itu apa itu? Ya, kalau saya tahu kan jarang ya. Jadi bisa pakai vegetable oil ya, pakai coconut oil atau jojoba oil. Ya, tapi kalau vegetable oil kita menggunakan minyak pembawa VC itu jangan dioleskan ke kulit wajah karena dia bisa komedogen. Ya. Jadi kalau untuk aplikasi kulit badan itu boleh pakai VC oil ya. Kita langsung masuk ke penggunaan pijat ya. Siapa di sini suka pijat ya? Jadi untuk pijat ya, minyak asli yang digunakan itu diencerkan dulu atau dilarutkan sebelum dioleskan ke kulit, sama ya fungsinya agar dia esensialnya tidak mudah menguap dan membuat kulit jadi kenyal dan bisa sehingga mempermudah proses penyembuhan. Kemudian tadi aplikasinya secara topikal. Bagaimana inhalasi? Ya, kalau inhalasi itu dapat secara langsung ataupun tidak langsung. Ya, kalau tidak langsung kalian bisa meneteskan 1 sampai 5 tetes essential oil, kemudian dihirup 5 sampai 10 menit. Ya, atau pakai skin, jadi air hangat dalam mangkok itu dapat meneteskan essential oil, kemudian baru dihirup 5 sampai 10 menit. Ya, biasanya itu minimal 10 menit itu dia dapat memberikan efek relaksasi. Atau menggunakan peralatan, misalnya inhalasi itu langsung, misalnya vaporizer
terapi, diffuser, ya, anglo. Nah, kemudian kita masuk ke jenis-jenis sediaan aromaterapi. Apa saja jenisnya? Bisa pakai semprotan atau kapuk, vaporizer, garam mandi, instant combustible atau instant non-combustible, liquid, potpourri, dan pengembangan. Ya, jadi nanti kalian bisa pesan persisnya yang mau dulu yang mengandung minyak asam. Kemudian kita bahas satu-satu. Yang pertama vaporizer, ya, yang paling tradisional itu menggunakan anglo. Jadi anglo itu adalah kerajinan tangan, ya, ini akan sangat membantu untuk menciptakan suasana intim di rumah. Jadi penguapan minyak murni dengan anglo juga akan memberikan efek menyenangkan bagi seluruh penghuni rumah dan lingkungan kerja. Hasilnya essential oilnya, ya, kalau aku kan hanya untuk mewangikan, ya, essential oilnya dia memiliki efek. Oke, lalu kita ke instant combustible, ya, atau dupa, ya. Jadi populer sekali ya di Bali penggunaan dupa. Jadi ada dupa aromaterapi, ya. Jadi dupa aromaterapi itu mengandung kalium dupa, ya, yang memudahkan berapi untuk merembet ke bagian yang belum. Nah, jadi aromanya itu akan muncul, ya, setelah terbakar. Jadi bahannya itu dupa itu berasal dari serbuk kayu ataupun dari arang yang dicampur dengan gong atau peradukan jadi karet. Instant combustible, ya. Jadi bedanya dia asapnya, ya, pada asapnya. Kalau yang combustible itu lebih berasap. Yang ini yang paling populer itu 200, ya, biasanya digunakan oleh para wanita, ya, suami muda. Jadi berupa serbuk dari bagian-bagian tanaman yang dihaluskan, teman-teman. Ya, jadi aroma utamanya itu mulai dari minyak. Jadi dia ini menggunakan baunya itu akan menyebar dengan cara disampaikan ke dalam ya, dalam serbuk dari atas itu terlibat ke dalam api, dia akan keluar dan digunakan untuk patus. Oke, tugas yang berikutnya adalah potpourri. Ya, jadi potpourri itu adalah campuran dari bunga, dedaunan atau herba yang ditempatkan dalam bowl atau mangkuk yang ditambahkan dengan minyak asin. Ya, jadi potpourri utamanya itu terdiri dari bunga dan bunga, rempah-rempah, kulit kering, dan sebagai bahan pengunci yang penting substansinya bisa dipakai benzoin atau aqua aromaterapi. Nah, aqua aromaterapi itu adalah air aromatika, ya, dari farmasetika itu peminyak awal namanya, ya, merupakan pembersih dengan bahan dasar cair yang ditambahkan dengan wangian, penyegar, dan alkohol lainnya. Nah, nanti di setiap slide saya itu akan tersebar tugas, ya, tugas mandiri, ya, ini diskusi, ya, tugas kelompok kecil. Tugas kelompok kecil itu sini ada kelompok 1 sampai 5, ya. Sini bisa saya sudah diskusi tugas untuk kelompok 1 dengan kelompok 5, ya. Bisa dicatat, ya, untuk kelompok 1, ya. Nah, kita lanjut ke scanning candle, ya, atau lilin aromaterapi, ya. Nah, ini lilinnya unik-unik, ya. Jadi kalau kalian mau nambahin warna nanti lilin aromaterapi itu gunakan yang warnanya seperti kolam, ya. Kalau yang seperti kolam jadi warna kuat. Nah, kalau pengembangan produknya, ya, jika kalian buka artikel ini, ya, tentang formulasi itu sudah banyak optimasi formula, menambahkan minyak asiri itu ke dalam sediaan presiden, ya, ini sabun yang mengandung minyak asiri, kulit pijat. Nah, untuk kelompok kedua silakan catat, ya, diskusinya. Nanti tugas diskusi ini kalian kerjakan selama 20 menit, ya. Jadi di akhir pemaparan materi nanti akan ada tulis, kemudian silakan didiskusikan. Setelah itu silakan diskusi 20 menit, ya, kalian paparkan. Minyak asiri yang digunakan untuk aromaterapi itu golongannya, ya, berdasarkan struktur kimianya itu ada golongan hidrokarbon, alkohol, aldehid, fenol, dan ester. Nah, yang golongan hidrokarbon, ya, komponen fusenya sebagian besar terdiri senyawa hidrokarbon, ya. Contohnya minyak asiri dihasilkan dari tanaman bermakan fus, ya.
Jadi komponen hidrokarbon adalah komponen terpenting. Nah, terpenting itu sering digunakan dalam farmasi sebagai obat luar. Ya, dia melebarkan pembuluh darah, namun jarang digunakan sebagai untuk obat awal. Dan golongan berikutnya adalah alkohol. Ya, jadi secara struktur ya miasiri itu ada golongan alkohol asiklik, monosiklik, dan disiklik. Kalau yang asiklik contohnya itu miasiri, glaniol, linalol, sipenolol, ya granium. Kemudian alkohol monosiklik ya ada mentol, terpinol. Kalau alkohol asiklik pada monosiklik. Jadi minyak atsiri yang dari golongan alkohol yang paling penting adalah minyak piperin. Ya, jadi minyak piperin ini dihasilkan dari tanaman metapiperin. Kamu sering dengar ya saat buat informasi kita dari teknologi kan saya menggunakan oli mentah ya. Itu yang golongan dari siangnya adalah golongan pada farmasi yang digunakan sebagai obat gatal, pewangi atau dari jenis ya, bisa juga digunakan pada golongan fenol. Fenol contohnya itu adalah kebenol. Apa ini? Fenol dan alkohol. Jadi sebetulnya ya, fenol. Fenol dan alkohol dalam minyak ya. Jadi bagian yang dimanfaatkan ya untuk menghasilkan minyak atsiri itu adalah dari bunga dan daun. Tapi bunga itu lebih utama dimanfaatkan karena minyak atsiri yang terdapat contohnya pada cengkeh itu terdiri 20%. Jadi minyak cengkeh itu dapat digunakan sebagai antiseptik untuk menghasilkan menggunakan bawang merah. Kemudian minyak atsiri yang strukturnya bungkusnya aldehid ya adalah golongan cimaldehid ya, cimaldehid ya pada yang dihasilkan oleh kulit kayu manis ya, penggunaannya sebagai pander ya. Jadi esensinya atsiri dari kayu manis ya, kulit kayu manis itu kandungan aldehid senamnya tinggi 40-90%. Nah, jadi herba ya yang ada di Indonesia dan khasiatnya ya yang dibutuhkan untuk yang almati ya banyak ya. Jadi banyak sekali ya herba yang memiliki manfaat untuk aromaterapi dan sudah diuji klinis ya. Jadi kalian bisa lihat di review mengenai aromaterapi ya. Nah, ini untuk kelompok itu sekali ya, silahkan catat ya. Jadi cari dua artikel yang terkait mengenai uji klinis ya dari 3 minyak atsiri. Silakan dipilih. Jadi 3 minyak atsiri dari tanaman itu ya. Jadi bebas ya, tiap kelompok itu bebas pilih 3. Ya, kemudian nanti cari artikel uji klinisnya, kemudian dibahas nanti metode ujinya tentang efektivitas seperti apa. Yang pertama itu ada manis, cengkeh, cendana, kayu manis, kayu putih, kemangi, kenanga, jahe, jeruk pokok, jeruk bergamot, lavender, mawar, melampir, merica hitam, dan mint. Ya, pasti sudah familiar ya sama tanaman-tanaman ini ya. Sudah dengar semua ya. Yang pertama itu minyak adas manis atau fenol. Ya, jadi minyak adas itu buat dengan cara penyulingan biji adas yang aktif. Karakteristiknya dia berbau manis, aromatis, dan baik untuk minyak pijat. Ya, karena mampu meredakan kembali kulit yang atsiri dari minyak adas itu dia bersifat eksklusif, mampu meningkatkan produksi ASI, jadi baik ya untuk menyusui. Dengan cara pemakaiannya adalah seduhan dari biji adas. Namanya berbulu cengkeh atau poh. Ya, cengkeh diambil dari pohonnya ketika dia dibuka. Memiliki sifat antiseptik yang kuat dan digunakan sebagai obat gigi dan antibakteri. Ya, dan untuk obat gosok. Ya, tapi hati-hati ya karena dapat menimbulkan iritasi kulit ya. Dan jangan sampai kena kandungan mukosa kalau menggunakan manis, cinnamon. Jadi minyak aslinya diperoleh dari daun dan kulit batang. Kan? Karakteristiknya baunya manis dan hangat atau spicy. Ya, dia minyak aslinya itu dapat bersifat sebagai stimulan emosional dan ya sifatnya juga memiliki antidepresan.
dan menimbulkan suasana yang aman dan menyenangkan. Ya, jadi mini ceramah ini saya mencapai ya untuk dosen untuk mengurangi muka yang kejam atau diri sendiri. Dan untuk pram ya pada menstruasi, jadi dia memiliki sifat antiseptik ya. Jadi kalau pada menstruasi kan jadi spasme ya, spasme dia memiliki sifat antiseptik ya, sama mengurangi ya. Karakteristiknya berbau pedas, keras, dan aromatik. Ya, jadi jahe ini banyak sekali manfaatnya. Ya, selain itu dia bisa anti-inflamasi, untuk mengurangi kotor dan jadi saat menstruasi. Ya, jahe juga dapat merangsang nafsu makan dan mengaktifkan situasi darah. Di sini jahe bersifat afrodisiak. Ini jeruk bergamot ya. Jeruk ini kecil-kecil, rasanya pahit dan tidak makan. Namanya aslinya berwarna hijau dan dihasilkan dari sama ya memeras kulit jeruknya. Yang mengandung minyak bergamot yang dapat menghilangkan yang dapat mengurangi infeksi bakteri, virus, jamur ya, sehingga digunakan untuk komponennya untuk infeksi. Lavender. Ya, lavender itu karakteristiknya berbau manis, floral, banyak digunakan sebagai pewangi sabun. Ya, merupakan minyak yang aman dan mempunyai daya antiseptik yang kuat, antivirus dan anti jamur. Minyak ini juga dapat meningkatkan imunitas dan memperancang pencernaan. Berasal dari Lavandula augustifolia. Mawar atau rose ya, jadi berkhasiat sebagai sel revitinator atau meremajakan sel. Ya, dia juga memiliki inflamasi dan sering ya digunakan untuk perawatan wajah. Melati atau jasmine. Ya, jadi beda dengan minyak asli lainnya ya. Kalau minyak melati itu paling baik dihasilkan melalui proses teknologi. Jadi salah-satunya ada lemak dan hewani. Jadi karakteristik bau dari minyak aslinya itu hangat, floral, dan eksotik. Minyak mint ya, meskipun dia memiliki keunikan, tapi kalau terlalu banyak digunakan dia dapat menyebabkan iritasi. Yang esensial itu aman digunakan. Ini pada penggunaan yang berlebihan atau obvious ya ditemukan gejala-gejala toksisitasnya. Ya, yang terdokumentasi misalnya pada cinnamon, pada penggunaan yang berbeda yang dulu ini beda menyebabkan pusing, pandangan berganda, kemudian citronella itu dapat penggunaan lebih dari waktunya ada pelupa, jangan muntah, shock atau besar. Oke. Jadi itu dapat penggunaan lebih dari 5 sampai 10 minggu tidak menyebabkan hasil besar. Kemudian eukaliptus, ya eukaliptus itu dapat memang vertigo, dan koordinasi waktu yang normal, ya pisau itu dapat mengatasi kacang. Oke, kita lanjut quiz ya. Silakan untuk browsernya. Hilda. Mana? Oke ya, nanti akan masuk ke nilai quiz ya ini ya. Oke, lanjut ya. Lanjut ke sesi diskusi ya. Untuk kelompok 1 sampai kelompok 5 silakan. Cek kelompoknya gabung. Sekian cuplikan video pembelajaran saya pada mata kuliah fitoterapi. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.